الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان الاحتمام صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjidul Ikhlas rahimakumullah. Lebih dari 16.000 orang yang wafat menjadi syuhada di Gaza, di Palestina. Masjid, rumah sakit, sekolah, bangunan hancur oleh kebiadaban Zionis Israel laknatullah alaih. Begitu luar biasanya di zaman hari ini, saat ini, penjajahan Israel, kebiadabannya dipertontonkan kepada kita. Lalu mengapa kita mesti kepedulian? Kenapa kita mesti cinta dengan Palestina? Lalu apa sikap kita sebagai muslim, sebagai mukmin terhadap kebiadaban Zionis Israel? Inilah akan kita bahas dalam khutbah Jumat hari ini. Yang pertama, Al-Ardul Muqaddasah itu di Palestina, tanah yang suci. Baitul Maqdis, masjid yang dibangun oleh Nabi Adam setelah mendirikan Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram. Masjid yang kedua dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Nabi-nabi banyak yang dilahirkan, yang berdakwah menyebarkan ajaran Allah di Palestina. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Siti Maryam, dan nabi-nabi yang lain begitu banyak lahir menyebarkan dakwah, menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Banyak waliullah yang dilahirkan di Palestina. Malik bin Dinar, Sufyan As-Sawri, Imam Syafi'i, Madhab Syafi'i lahir di Gaza, di Palestina.
Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci, di mana Rasulullah SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Jelas kalimatnya disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah sebutkan secara jelas bahwasanya kejadian peristiwa Isra Mi'raj itu di Masjid Aqsa dan itu di Palestina. Al-Ardul Muqaddasah, di mana Maryam taqarrub kepada Allah 24 jam, berzikir, berdoa di Baitul Maqdis. Ketika Nabi Zakaria membawa makanan minuman, dibuka pemisahnya, mihrabnya, ternyata sudah tersedia makanan yang begitu banyak, buah-buahan dan minuman. Lalu Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, makanan dari mana, minuman dari ini?" Dari surga, dari Allah Jalla Jalaluhu. Itulah yang disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah. Yang kedua, kenapa kita mesti peduli dengan Palestina? Al-Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 tempat yang penuh dengan keberkahan: Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Bahkan Allah jelaskan di dalam surah Al-Isra itu juga, alladzi barakna haulahu. Allah berikan keberkahan baik di Masjidil Aqsa dan sekeliling Masjid Al-Aqsa. Ketika itulah Rasulullah SAW memberikan kepada kita perintah untuk ziarah ke 3 masjid ini. Beribadah di 3 masjid ini pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah di masjid-masjid lain di seluruh dunia. Masjidil Haram 100.000 rakaat pahalanya, di Masjid Nabawi 1000 rakaat, di Masjid Al-Aqsa 500 rakaat. Pahala yang Allah berikan kalau kita beribadah ke 3 masjid ini. Peluang meraih Lailatul Qadar pun Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk berziarah, beriktikaf ke 3 masjid ini: Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini yang Allah sebut allazi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina wa samanina. Ya Allah, berikan keberkahan Yaman dan Syam. Syam yang dimaksud adalah Palestina. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Bukan hanya itu saja, kenapa kita mesti cinta peduli dengan Palestina? Karena ternyata negara yang pertama kali yang mengakui kemerdekaan negeri kita 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta adalah Palestina. Bahkan Mufti Palestina waktu itu pun memerintahkan untuk mengakui kemerdekaan negeri Indonesia ini. Kemudian sebagai orang beriman, sebagai muslim, bahwa ketika saudara kita mengalami kezaliman, kebiadaban yang luar biasa, maka dipertanyakan keimanan kita kalau kita tidak ada rasa peduli. Rasulullah mengingatkan al-iman al-ihtimam, iman itu kepedulian. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hambanya yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hamba Allah yang beriman itu bersaudara. Kita dipersaudarakan dengan keimanan kepada Allah,
dipersaudaraakan dengan nabi yang sama, kiblat yang sama, Quran yang sama, maka kita pun mesti peduli, mesti cinta dengan Palestina. Apalagi yang saat ini pembantaian terus terjadi. Setelah gencatan senjata, kembali juri Israel memberikan kebiadabannya membunuh anak-anak. Lebih dari 70% korban itu adalah anak-anak. Kalau kita membaca Al-Quran, coba kita renungkan. Seperti di zaman Nabi Musa, bagaimana Fir'aun membunuh bayi-bayi yang lahir, yang jenis kelamin laki-laki. Dan sekarang diperlihatkan kita oleh Allah, Zionis Israel yang dibunuh lebih banyak adalah anak-anak. Apakah sama dengan Fir'aun? Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jangankan kita disebut muslim mukmin, rasa-rasanya kita sulit disebut manusia kalau tidak ada rasa kepedulian kita kepada saudara kita yang dibantai begitu luar biasanya. Seperti satu tubuh dalam sebuah sabda Rasulullah, al-mu'minun kasajil wahid, orang beriman seperti satu tubuh. Ketika kita sakit, maka dengan sendirinya refleks tubuh yang lain pun merasakan sakit. Kita jatuh dari motor misalnya, kaki berdarah bengkak, kepala pusing, mulut mengatakan aduh sakit, refleks seluruh anggota tubuh itu. Begitulah saudara kita yang sekarang sedang dibantai, dizolimi yang luar biasa oleh juri Israel. Lalu bagaimana sikap kita sebagai muslim, sebagai mukmin? Pertama, doa. Teruslah kita berdoa kepada Allah. Rasanya kita berkhianat kalau kita hanya doa egois untuk diri kita dan keluarga kita saja. Selipkan dalam doa-doa kita, kirimkan Al-Fatihah. Sebab yakinilah dengan doa yang tulus, yang ikhlas, Allah datangkan tentara-tentaranya. Bagaimana kakek Rasulullah Abdul Muttalib berdoa kepada Allah ketika Abrahah dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, ini rumahmu, engkau pasti jaga ya Allah, lindungi rumahmu ini ya Allah. Apa yang terjadi? Allah turunkan makhluknya burung ababil untuk menghancurkan Abrahah dengan pasukan gajahnya, dan diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dan kejadian ini pasti akan terjadi kalau kita dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Ingatlah, doa itu inti ibadah, mukhul ibadah. Doa itu senjata orang yang beriman. Bagaimana Indonesia ini merdeka kalau tidak doanya para ulama, doanya orang yang dizalimi? Rasanya tidak mungkin bambu runcing mengalahkan bom senjata yang mutakhir saat itu kalau tidak dengan doanya para ulama, doanya rakyat Indonesia. Yang kedua, kunut nazilah. Lakukanlah kunut nazilah yang memang Rasulullah lakukan ketika menghadapi berbagai macam goncangan, berbagai macam bencana, berbagai macam ujian yang dialami oleh orang Islam, oleh orang mukmin, dengan kunut nazilah. Yang ketiga, salat ghaib, mendoakan saudara-saudara kita yang syuhada, dan kita yakin seyakin-yakinnya yang wafat di sana menjadi syuhada, dan kita yakin insyaallah Allah terima syuhadanya. Kemudian yang keempat, sebagaimana fatwa MUI nomor 83 tahun 2023, boikot produk-produk Israel dan semua yang mendukung penjajahan Israel. Produk-produk itu seharusnya, dan kita orang beriman tidak membeli, tidak memakai baik produk makanan, minuman,
kecantikan dan produk-produk rohingya. Mungkin kita tidak akan mampu berjihad ke sana, tapi kita mampu dengan memboikot, tidak membeli produk-produk mereka. Ini bagian dari jihad kita. Kemudian yang kita lakukan adalah dengan manfaatkan media sosial yang kita miliki, dengan terus jangan bosan-bosan. Terus kita agar Palestina menjadi negara yang merdeka, agar jenis Israel dihancurkan oleh Allah. Teruslah kita sampaikan yang hak, sampaikan yang batil, pendukung yang hak. Terlihatlah, jelaslah siapa yang mendukung yang hak, siapa yang mendukung yang batil. Manfaatkan media sosial kita yang kita miliki, handphone yang kita punyai, media dakwah, kita sampaikan yang benar, agar semua mengetahui bahwa Israel itu benar-benar adalah penjajah yang harus dihapuskan dari Palestina. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Inilah diantaranya sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai mukmin, dan kita selalu bermohon kepada Allah di khutbah Jumat ini agar Allah selalu lindungi, selamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Allah jaga Masjid Al-Aqsa dan Allah hancurkan Zionis Israel laknatullah alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.